Halo semua, selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu IPS modul 3 tentang persahabatan menuju prestasi. Jadi judul modulnya adalah persahabatan menuju prestasi. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus. Nah, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang modul 3 yaitu bersahabat menuju prestasi. Teman-teman bisa dikeluarkan modulnya, dilihat lagi modulnya yang sudah diberikan. Nah, kita ulas modul 3 ini satu persatu ya. Nah, di modul 3 itu ada 2 unit yang akan dibahas, yaitu unit yang pertama tentang aku, keluarga, dan masyarakat. Unit kedua yaitu mengintip lembaga sosial di sekeliling kita. Ya, ada 2 yaitu aku, keluarga, dan masyarakat, dan mengintip lembaga sosial di sekeliling kita. Nah, sekarang kita bahas tentang aku, keluarga, dan masyarakat. Lihat interaksi sosial. Yang namanya kita hidup ya manusia itu wajib melakukan interaksi. Itu interaksi sosial, itu interaksi antara sesama manusia. Ya, nah, makanya manusia itu disebut dengan makhluk yang sosial ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kita ya emang harus hidupnya berdampingan karena saling membutuhkan. Tidak bisa hidup sendiri seperti kalaupun bisa mungkin itu harus memiliki keahlian-keahlian tertentu ya seperti orang yang memutuskan untuk tinggal di hutan tapi dia semuanya itu harus dia sediakan sendiri buat sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang aku, keluarga, dan masyarakat. Interaksi sosial, kita pahami dulu pengertiannya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia yang melakukan cara timbal balik oleh kedua pihak. Manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi sandang itu makanan, papan sandang itulah baju pakaian yang kita pakai, pangan itulah makanan, dan papan itulah tempat tinggal. Kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kita lihat apa saja syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin, kon atau kom atau dan tengre, yang artinya bersama-sama. Tenger artinya menyentuh. Secara harfiah, kontak memiliki arti menyentuh secara bersama-sama. Kontak juga dapat berupa senyuman. Kontak sosial memiliki sifat primer dan sekunder. Adanya komunikasi sosial. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang kemudian ditanggapi oleh orang lain. Nah, jadi yang namanya komunikasi itu selalu terjadi dua arah. Ya, tidak ada satu arah. Yang namanya komunikasi itu terjadi dua arah. Jadi ada antara satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi. Itu yang disebut dengan komunikasi. Kalau komunikasinya hanya sendiri, itu namanya ngomong sendiri ya. Ya, itu bukan komunikasi. Nah, komunikasi dapat bersifat positif dengan terjadinya kerjasama antar pelaku komunikasi. Kerjasama tersebut terjalin dikarenakan masing-masing perilaku komunikasi dapat saling memahami maksud dan tujuan pihak lain. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi nih sama orang lain dan orang tersebut nyambung atau paham dengan apa yang kita sampaikan, berarti di sini terjalinlah sebuah komunikasi yang positif atau komunikasi yang bagus. Tetapi kalau apabila kita melakukan komunikasi
dan lawan yang kita ajak komunikasi itu tidak menerima atau menangkap apa yang kita sampaikan, maka bisa jadi terjadinya komunikasi yang negatif. Nah, itu bisa disebut dengan berita hoax ya. Jadi karena dia salah mendengar, salah pengertian, dia menyampaikan kepada orang lain dengan salah, maka akan terjadi masalah baru lagi. Nah, interaksi sosial yang ada berupa hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompoknya. Hubungan melalui kontak sosial dan komunikasi baik secara fisik atau non-fisik dengan telepon atau SMS atau sekarang lebih dikenal dengan WhatsApp ya. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi berlangsungnya suatu proses interaksi sosial menurut Sujono Sukanto 1989 antara lain sugesti. Sugesti yaitu pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sugesti dapat berupa pengaruh psikis yang berasal dari dalam diri seseorang karena ada keyakinan terhadap sesuatu hal yang orang yang percayai. Baik itu melalui informasi, nah, atau nasihat yang diberikan. Nah, suatu hal yang orang percaya, baik itu melalui informasi atau nasihat yang diberikan. Faktor-faktor yang menyebabkan sugesti mudah diterima antara lain. Yang pertama, pemberi sugesti memiliki keahlian di bidangnya. Jadi kalau misalnya kita sugesti itu kayak pendapat, kayak pengaruh gitu ya. Nah, kalau misalnya yang memberikan sugesti kepada kita itu orangnya emang kompeten di bidangnya, maka pasti kita akan menerima. Tapi kalau yang memberikan dia orangnya misalnya dokter memberitahu kita mengalami sebuah penyakit ya. Lalu ada orang lain yang bukan ahli di bidangnya atau dia bukan dokter. Terus dia memberikan pendapatnya tentang penyakit itu, tapi kita bisa saja tidak percaya. Kenapa? Karena dia bukanlah orang yang ahli di bidangnya. Maka kita harus wajib mendengarkan pendapat dari orang yang ahli gitu. Nah, sebagian besar anggota masyarakat telah menerima pendapat tersebut. Yang ketiga, tidak mampu berpikir dengan baik dalam proses sugesti, sehingga sugesti akan diterima tanpa pikir panjang. Ya, tidak mampu berpikir dengan baik. Yang keempat, kondisi bingung dan bimbang yang dialami seseorang akibat dari pikiran yang terpecah belah sehingga mudah baginya untuk bersugesti. Nah, ada lagi imitasi, yaitu tindakan seseorang dalam meniru sikap, penampilan, dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Imitasi berasal dari bahasa Inggris, imitation, yang artinya tiruan. Jadi imitasi itu, jadi dia tanpa meniru sikap atau meniru perilaku seseorang tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi dari apa yang dia tiru. Jadi hal ini sangat tidak baik ya. Nah, identifikasi yaitu proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut orang lain yang bersifat permanen. Identifikasi merupakan proses imitasi yang sangat mudah mendalam dan membentuk kepribadian seseorang. Nah, simpati. Apa itu simpati? Proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik dengan orang lain. Ketertarikan tersebut didasari oleh keinginan untuk memahami perasaan pihak lain ataupun bekerja sama dengannya. Nah, empati yaitu proses larutnya perasaan seseorang terhadap penderitaan maupun kebahagiaan orang lain. Empati membuat seseorang memposisikan dirinya sebagai orang lain. Motivasi yaitu pengaruh yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain. Motivasi. Jadi kalau kita memberikan motivasi itu setidaknya ada satu orang yang akan kita berikan motivasi ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan motivasi pada diri sendiri itu namanya motivasi diri ya. Nah, atau individu terhadap kelompok atau satu kelompok terhadap kelompok lain.
Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seorang untuk melakukan perbuatan yang rasional. Berbeda dengan sugesti. Kalau sugesti itu mendorong seorang menerima sugesti menjadi kurang rasional. Ya. Nah, aturan berinteraksi, ruang, waktu, dan gerak sikap tubuh. Dalam kajian sosiologis, ada beberapa aturan mengenai interaksi sosial yang berbeda dengan faktor yang mempengaruhi interaksi yang telah kita bahas di muka. Ya. Nah, aturan mengenal ruang, Karp and Jules berdasarkan teorinya pada karya Edward T. Halls mengenai konsep jarak sosial. Menurut Halls, dalam situasi sosial, orang cenderung menggunakan 4 macam jarak, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Nah, jarak intim itu sekitar 0 sampai 45 cm. Dalam jarak intim terjadi keterlibatan intensif panca indera dengan tubuh orang lain. Contohnya, 2 orang yang melakukan olahraga jarak dekat seperti sumo dan gulat. Apabila seseorang terpaksa dalam jarak intim, seperti dalam bus atau kereta api yang penuh sesak, ia merasa berusaha sebisa mungkin menghindari kontak tubuh dan kontak pandang mata dengan orang lain. Nah, kalau jarak pribadi itu sekitar 45 cm sampai 1,22 meter. Jarak pribadi cenderung dijumpai dalam interaksi antara orang yang berhubungan dekat seperti suami istri atau ibu dan anak. Jarak sosial sekitar 1,22 meter sampai 3,66 meter. Dengan jarak sosial, orang yang berinteraksi dapat berbicara secara wajar dan tidak saling menyentuh. Contohnya interaksi di dalam pertemuan santai dengan teman, guru, dan sebagainya. Nah, jarak publik di atas 3,66 meter umumnya digunakan oleh orang yang harus tampil di depan umum seperti politisi dan artis. Semakin besar jarak, semakin keras pula suara yang harus dikeluarkan. Nah, mengenal aturan waktu. Setiap masyarakat memiliki makna tersendiri tentang waktu yang mengatur interaksi seseorang dengan orang lain. Misalnya, pada suatu masyarakat tertentu dikenal adanya istilah jam karet. Nah, bagi mereka, keterlambatan kedatangan bus, pesawat, dan kereta api menjadi hal yang biasa. Namun, apabila kondisi ini terjadi di negara maju, banyak aktivitas orang yang akan terganggu. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, kalau Indonesia ini termasuk negara dengan ketepatan waktunya yang cukup kurang ya, tidak sama dengan negara-negara maju. Nah, di negara-negara maju, kalau misalnya busnya itu datangnya 10.15, ya 10.15 pasti dia akan datang. Nah, begitu juga dengan alat transportasi yang lain. Dan begitu juga dengan apabila kita bertemu dengan orang lain. Nih biasanya ya, orang Indonesia ketemuan jam 7, tapi datangnya jam 8. Kalau kita lakukan hal tersebut di negara maju, itu sangat tidak profesional. Itu akan membuat orang di sana akan marah besar. Kenapa? Karena di sana orang sangat tepat waktu. Karena bagi mereka waktu adalah segalanya. Ya. Nah, aturan mengenal gerak tubuh. Komunikasi nonverbal tanpa menggunakan bahasa lisan maupun tulisan merupakan bentuk komunikasi pertama bagi manusia. Komunikasi ini terkadang didasari atau tidak digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan dan dalam interaksinya dengan orang lain. Contoh, memicingkan mata, menjulurkan lidah, mengangkat bahu, membungkukkan badan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada proses asosiatif dan proses disasosiatif. Ya, kalau asosiatif itu seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi. Disosiatif, kompetisi, kontraversi, dan pertentangan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu proses-proses yang asosiatif, terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama. Tiap individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka keteraturan sosial akan terbentuk. Faktor penguat kerjasama yaitu adanya kerjasama tujuan, adanya ancaman atau rintangan dari luar, dan mencari keuntungan. Ada 5 bentuk
Ada 5 bentuk kerjasama menurut James Thompson dan William J. McEwen. Nah, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Koalisi yaitu penyatuan dua kelompok atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan ingin cepat mencapainya bersama-sama. Kooptasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari konflik dalam organisasi yang sudah stabil. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian atau tawar-menawar mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih, guna memberi keuntungan yang adil pada semua pihak yang bekerja sama. Terus joint venture, yaitu kerjasama antara dua belah pihak dalam perusahaan proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Nah, yang kedua itu akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Akomodasi bertujuan agar tercipta keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut: koersi, pemaksaan, kompromi, arbitrasi, mediasi, toleransi, konversi, konsiliasi, stalemes, adjudikasi, segregasi, eliminasi, subjugasi, keputusan mayoritas, persetujuan minoritas, gencatan senjata, displacement, dan kerukunan. Lalu ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat pada beberapa orang maupun kelompok dengan cara menyamakan sikap mental dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi terjadi setelah melalui beberapa tahap kerjasama dan akomodasi. Kedua pihak yang mempunyai kebudayaan berbeda tersebut berupaya saling menyesuaikan diri sehingga kebudayaan asli mereka membaur dan terbentuklah kebudayaan baru. Akulturasi. Akulturasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan satu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Yang kedua, B, proses-proses disasosiatif terdiri atas 3 bentuk. Kompetensi atau persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau saling berlomba atau membuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua, kontroversi yaitu sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Kontroversi terjadi akibat perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat. Konflik pertentangan yaitu proses sosial antara dua pihak atau lebih. Satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Nah, itulah tadi yang tentang ini satu. Untuk lebih paham lagi, teman-teman bisa mengerjakan latihannya ya. Lihat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke unit 2, mengintip lembaga sosial di sekeliling kita. Nah, di sekeliling kita banyak-banyak lembaga sosial. Nah, apa itu pengertian dari lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Latar belakang terbentuknya lembaga sosial berasal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain, maka terciptalah aturan-aturan atau pedoman yang kemudian disebut dengan norma kemasyarakatan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat.
Nah, syarat norma yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Nah, yang pertama memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Terus mewakili seluruh warga dalam satu sistem sosial. Diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nah, tingkatan norma dalam masyarakat itu cara. Pola perbuatan yang terbentuk akibat adanya proses interaksi sosial yang terjadi terus-menerus. Sanksi pelanggaran cara hanya sebatas celaan atau individu lain. Terus kebiasaan. Kebiasaan itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu kebiasaan seperti yang kita lakukan sehari-hari ya. Aturan-aturan yang biasa kita lakukan seperti membaca salam, cium tangan, seperti itu. Itu adalah kebiasaan yang selalu berulang. Terus tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup berkelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap kelompoknya ya. Seperti gambaran tawuran ya, ini adalah tata kelakuan yang tidak wajib untuk dicontoh. Terus ada adat istiadat. Nah, taat kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat pada tahap selanjutnya dapat berubah menjadi adat istiadat. Pelanggaran adat istiadat dapat akan menerima sanksi adat yang keras dari anggota masyarakat. Nah, bentuk-bentuk lembaga sosial. Nah, di sini ada pengertian lembaga sosial, yaitu sistem nilai dan norma sosial. Yang kedua, bentuk atau organ sosial. Para sosiolog mendefinisikan lembaga sosial berdasarkan aspek mana yang lebih utama. Adapun pendapat tersebut antara lain, nih banyak ya pendapat dari Paul Horton, Peter Ellenberg, Meyer Pollack, Robert Leopold, dan yang lain banyak. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, jenis-jenis lembaga sosial itu ada beberapa ya. Seperti yang pertama lembaga sosial, yaitu jenis lembaga yang mengatur prosedur-prosedur dalam hubungan antar manusia atau biasanya seperti Kementerian Sosial ya. Nah, lembaga pendidikan adalah pendidikan formal seperti ada sekolah biasa ya yang ada di sekeliling kita. Terus lembaga pendidikan bisa sekolah formal. Nah, ada lagi lembaga seperti ini kalau SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu lembaga formal. Nah, ada lagi lembaga pendidikan di masyarakat atau lembaga non formal. Nah, lembaga non formal diserahkan di masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan seperti bimbel. Ya, bimbel itu termasuk adalah lembaga pendidikan di masyarakat yang non formal. Nah, pendidikan informal, lembaga pendidikan keluarga. Kegiatan pendidikan keluarga disebut juga lembaga pendidikan informal. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Pendidikan keluarga juga dikatakan lingkungan utama. Jadi seorang memiliki karakter itu tergantung dari keluarganya karena keluargalah yang pertama kali yang menanamkan nilai-nilai norma yang berlaku. Ada lagi lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi yang terpenuhi kebutuhan masyarakat, ya seperti BUMN, BUMS. Nah, lembaga politik itu lembaga politik adalah proses pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain seperti MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, dan MA. Keterkaitan interaksi sosial dengan berbagai lembaga. Interaksi sosial dengan lembaga sosial. Melihat posisi lembaga sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat ialah sebagai wadah yang memiliki wewenang mengatur perilaku manusia agar perilaku manusia tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, interaksi sosial dengan lembaga pendidikan. Manusia pertama kali memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya semasa masih kecil. Nah, setelah dia beranjak dewasa, maka anak di satu keluarga itu akan diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk mendapatkan pembinaan atau pembiasaan yang lebih baik lagi. Ya. Nah, interaksi sosial dengan lembaga ekonomi.
Nah, contohnya kayak koperasi ya, koperasi simpan pinjam ya yang biasa diadakan di sebuah desa untuk meningkatkan gaya kehidupan masyarakat di situ. Nah, interaksi sosial dengan lembaga politik. Lembaga politik menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapaian keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga sosial merupakan pembantu lembaga politik yang berwujud organisasi hukum, perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, pertanian, dan hubungan diplomatik. Nah, lagi interaksi dengan lembaga budaya. Peran lembaga budaya di era modern ini sangat menjadi penting, mengingat berkembangnya krisis kesadaran budaya dari generasi muda. Peningkatan kesadaran budaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas sadar budaya. Lalu apa itu manfaat interaksi sosial dengan lembaga? Yang pertama, dapat mencapai tujuan bersama dari masing-masing lembaga. Permasalahan yang ada dalam masing-masing lembaga dapat teratasi dengan mudah. Timbulnya semangat kerja sama yang aktif dari setiap lembaga. Memperluas relasi dalam hidup berlembaga. Melatih jiwa kepemimpinan yang baik dalam hidup berlembaga. Melatih keindividuan atau kelompok untuk dapat berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda dalam lembaga, memperluas wawasan dan pengamalan lembaga, terus mampu menunjukkan jati diri masing-masing lembaga, melatih disiplin dan bertanggung jawab seseorang dalam melaksanakan kehidupan berlembaga, melatih individu atau kelompok untuk menghadapi berbagai tekanan yang ada dalam hidup berlembaga. Nah, itulah materi hari ini tentang bersahabat dan menuju prestasi. Ya. Jadi di sini kita lebih banyak membahas tentang interaksi sosial antara masyarakat. Ya, jadi IPS ini hanya banyak untuk membahas bagian-bagian umum ya atau yang ada sekitar lingkungan kita. Teman-teman bisa dibaca lagi modulnya dari awal, ya dipahami lagi modul 1, modul 3 ini dari unit 1 dan unit 2. Nanti bisa dikerjakan latihan yang ada di akhir modul. Ya, latihan yang ada di akhir modul dan bisa dikumpulkan. Ya, teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dari setiap urusan yang dilakukan. Terima kasih, selamat sore.